Pilot pesawat tempur tidak lagi takut pada rudal. Mereka lebih takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Anda melewati ambang batas tersebut, musuh sudah tidak ada lagi di luar. Pada kecepatan itu, bahaya yang nyata justru ada di dalam diri Anda. Darah mengalir deras, oksigen berhenti mencapai otak, dan kemudian, tanpa peringatan, hati nurani Anda menghilang. Penglihatan Anda kabur, tubuh Anda runtuh, dan hal terburuknya adalah Anda tidak dapat melakukan apapun untuk mencegahnya. Tidak peduli seberapa banyak Anda berlatih, tidak peduli seberapa baik Anda, ini bukan sekadar soal penerbangan. Pesawat-pesawat ini adalah binatang supersonik yang hanya menuntut satu hal, didominasi atau menghancurkan pilot dalam upaya itu. Mach bukanlah senjata, melainkan ukuran dari yang tidak mungkin. Mach 1 adalah kecepatan suara. Mach 2 adalah 2 kali lipat kecepatan suara. Mach 3 adalah wilayah di mana tubuh manusia mulai gagal. Jadi bersiaplah. Karena hari ini Anda akan bertemu dengan mesin tercepat yang pernah ada, menciptakan senjata yang sangat mematikan sehingga mereka menguji batas tubuh manusia. Nomor 10. U-27 Flanker pada dekade 1970-an. Sementara Amerika Serikat mengembangkan pesawat yang tak terlihat, lahirlah Flanker. Siapa yang mengendalikannya dengan lebih baik akan meraih kemenangan. Dalam waktu singkat, Amerika Serikat merespons dengan teriakan perang supersonik, F-15 Eagle. Dirancang tidak hanya untuk mencocokkan musuh, tetapi untuk menghancurkannya dari ketinggian. Pesawat ini dapat mencapai 2.575 km per jam, tetapi kekuatan sebenarnya tidak hanya terletak pada kecepatan, tetapi juga pada presisi bedah dalam setiap manuver. Didukung oleh dua mesin Pratt Whitney F-100 dengan afterburner, F-15 adalah bukti kecerdikan dan ambisi manusia. Desainnya menjadi tulang punggung bagi generasi pesawat tempur Rusia yang lebih baru, seperti Su-30, Su-33, dan Su-34. Dan ya, pesawat ini juga menginspirasi Cina. Meskipun ceritanya dimulai di era Perang Dingin, dampaknya terus bergema di langit saat ini. Selama invasi Rusia ke Ukraina, U-27 kembali ke tempat kejadian. Kedua negara menggunakan pesawat ini, saling berhadapan dan masing-masing mengklaim kemenangan dan kekalahan. Karena ketika dua negara yang sedang berperang terbang dengan cara yang sama, hanya ada satu pertanyaan yang penting. Siapa yang mengendalikannya dengan lebih baik? Nomor 9. F-111A Artfar, mencegat, atau serangan. Amerika Serikat memutuskan untuk menghancurkan aturan dan menciptakan satu pesawat yang dapat melakukan semuanya. F-111 Artfar mungkin tidak memiliki nama yang mengesankan. Dalam bahasa Inggris, itu berarti sarang semut, tetapi jangan tertipu. Binatang supersonik ini jauh dari sekadar kikuk. Ia bisa digunakan untuk mengebom, melakukan pengintaian, menyerang dengan presisi bedah, atau menghilang ke dalam kebisingan. Kematian pesawat ini pada tahun 1967 menandai sebuah titik penting dalam sejarah penerbangan, menjadi panutan bagi seluruh generasi pesawat dengan sayap bergerak. Jadi, jika pada tahun 70-an dan 80-an Anda melihat pesawat dengan sayap terbuka yang kemudian menutup seperti pisau, Anda tahu siapa dia. Nomor 8. F-15 Eagle. Ketika satelit Amerika menangkap data pertama tentang MiG-25 Soviet, mereka harus melakukan sesuatu, atau mereka akan kehilangan keunggulan. Dalam waktu singkat, Amerika Serikat merespons dengan teriakan perang supersonik. F-15 Eagle dirancang tidak hanya untuk mencocokkan musuh, tetapi untuk menghancurkannya dari ketinggian. F-15 dapat mencapai kecepatan 2.575 km per jam, setara dengan Mach 25. Namun, melainkan pada presisi bedah yang dimilikinya saat melakukan setiap manuver. Didukung oleh dua mesin Pratt Whitney F-100 dengan afterburner, serta dirancang dengan aerodinamika yang tajam seperti pisau cukur, F-15 tidak dibangun untuk bertahan dalam pertempuran udara. Ia dibuat untuk menyelesaikannya dalam sekejap. Hasilnya adalah mesin pertempuran yang tak terkalahkan, dengan lebih dari 100 kemenangan tanpa satupun kerugian dalam pertempuran udara ke udara. Dan jika itu belum cukup, F-15 juga mengalami evolusi menjadi F-15E Strike Eagle yang lebih kuat, lebih tepat, dan lebih mematikan. Hari ini, F-15 menjadi tulang punggung Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan juga digunakan oleh Arab Saudi, Singapura, Israel, dan Korea Selatan. Nomor 7. MiG-31 Foshone. Pada tahun-tahun terakhir Perang Dingin, Uni Soviet menghadapi ancaman yang tak terlihat. Pesawat pengebom strategis dan pesawat mata-mata Amerika yang terbang tinggi dengan kecepatan dan ketinggian yang tidak dapat dicapai. MiG-25, pencegat andalan mereka, lebih pintar,
dan lebih mematikan dibutuhkan. Inilah yang melahirkan MiG-31 Foshone yang dirancang oleh kantor Mikoyan sebagai pengganti MiG-25. MiG-31 dirancang untuk mencegat berbagai ancaman, mulai dari rudal jelajah hingga satelit orbit rendah. Dilengkapi dengan dua mesin turbofan D-30F6 dengan afterburner, pesawat ini dapat mencapai kecepatan lebih dari 2.835 km per jam di ketinggian di atas 21.000 m. Namun, inovasi sejatinya terletak pada radarnya. Zaslon, radar array fase pertama di dunia yang dipasang pada pesawat tempur. Sistem ini memungkinkan MiG-31 untuk mendeteksi hingga 24 target dan menyerang secara bersamaan 6 di antaranya. MiG-31 tidak hanya cepat, kemampuannya untuk beroperasi dalam kondisi cuaca buruk dan jangkauan tempur hingga 150 km menjadikannya penjaga ideal bagi perbatasan Soviet yang luas. MiG-31 tetap menjadi andalan pertahanan udara Rusia. Dengan lebih dari 500 unit yang diproduksi, diharapkan pesawat ini akan terus beroperasi setidaknya sampai tahun 2030. Nomor 6. XB-70 Valkyrie. Selama Perang Dingin, ketika dunia terbagi antara dua negara adik kuasa, Amerika Serikat bermimpi tentang sebuah pesawat pembom yang dapat terbang begitu tinggi dan cepat sehingga tidak ada pertahanan musuh yang dapat mencapainya. Maka lahirlah XB-70 Valkyrie, sebuah pesawat yang lebih mirip pesawat luar angkasa daripada pesawat konvensional. Dengan panjang 56,6 m dan lebar sayap 32 m. Dibangun terutama dengan baja tahan karat dan titanium, XB-70 dirancang untuk menahan suhu ekstrim yang dihasilkan oleh penerbangan supersonik. Didukung oleh 6 mesin General Electric YJ-93, masing-masing mampu menghasilkan 13.000 kg gaya dorong dengan afterburner. XB-70 dapat mencapai kecepatan lebih dari 31 Mach, sekitar 3.309 km per jam, di ketinggian di atas 21.000 m. Kecepatan ini memungkinkannya untuk menghindari pencegat musuh dan menjalankan misi penetrasi mendalam ke wilayah Soviet. Namun, kemajuan dalam teknologi rudal, termasuk pengembangan rudal darat-udara dan rudal balistik antar benua, membuat konsep Valkyrie menjadi usang sebelum pesawat ini dapat masuk produksi. Hanya 2 prototipe yang dibangun, dan salah satunya hilang dalam kecelakaan tragis pada tahun 1966. Meskipun masa operasional yang singkat, XB-70 meninggalkan warisan abadi dalam dunia penerbangan. Nomor 5. Bell X-2 Starbuster. Amerika Serikat berusaha menaklukkan langit dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pesawat eksperimental yang dirancang untuk menjelajahi penerbangan antara Mach 2 dan Mach 3, serta menyelidiki dampak pemanasan aerodinamis dan stabilitas pada kecepatan tinggi. Pesawat ini dibangun dengan baja tahan karat dan paduan cupronikel yang disebut Cornell. Bell X-2 ditenagai oleh 2 mesin roket XLR-25, yang mampu menghasilkan dorongan variabel antara 1.136 kg dan 2.270 kg. Pada 7 September 1956, pilot Ivan Kinchelow mencapai ketinggian 38.470 m, menjadikannya manusia pertama yang melebihi ketinggian 100.000 kaki. Pesawat ini berhasil mencapai Mach 3, dengan kecepatan lebih dari 3.196 km per jam. Pesawat kehilangan stabilitas dan memasuki spiral tak terkendali. Pilotnya berusaha menggunakan kapsul pelarian, tetapi parasut utama tidak dikerahkan dan ia meninggal dalam dampaknya. Program X-2 memberikan data berharga tentang penerbangan ketinggian tinggi dan kecepatan. Nomor 4. MiG-25 Foxbat. Pesawat MiG-25 Foxbat adalah respons Soviet terhadap satu pertanyaan. Seberapa cepat Anda bisa mengoperasikan mesin sebelum menghancurkannya? Dirancang untuk mencegat pembom strategis dan pesawat mata-mata Amerika. Didukung oleh 2 mesin turbojet Tumansky R-15B300, MiG-25 mencapai kecepatan operasi maksimum lebih dari 2,83 Mach, atau sekitar 3.000 km per jam. Dalam situasi ekstrim, pesawat ini bisa mencapai lebih dari 3,2 Mach, meskipun ini menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada mesin, sehingga membatasi penggunaannya hanya dalam keadaan darurat. Strukturnya terdiri dari 80% baja tahan karat, 11% aluminium, dan 9% titanium, yang memungkinkannya menahan suhu tinggi yang dihasilkan oleh penerbangan supersonik. Selain itu, avioniknya menggunakan tabung vakum sebagai pengganti komponen elektronik solid state. Keputusan ini, meskipun tampak usang, menawarkan toleransi yang lebih besar terhadap suhu ekstrim dan ketahanan terhadap pulsa elektromagnetik. MiG-25 tidak hanya cepat, ia juga ditakuti. Dilengkapi dengan radar berdaya tinggi dan 4 rudal udara ke udara, pesawat ini bisa mendeteksi dan menyerang target dari jarak jauh. Penampakannya di langit menyebabkan kekhawatiran di barat, terutama setelah tahun 1976, ketika pilot Soviet Viktor Blenko mengkhianati negaranya dengan mendarat di Jepang menggunakan MiG-25, memungkinkan analis barat mempelajari pesawat tangguh ini dengan seksama.
Dengan lebih dari 1.100 unit yang dibangun, MiG-25 tetap berada dalam layanan selama beberapa dekade, dan hingga hari ini, nomor 3, Lockheed YF-12. Pada puncak Perang Dingin, ketika ancaman pembom Soviet supersonik sudah di depan mata, Amerika Serikat membutuhkan jawaban yang menantang batas-batas teknologi. Inilah bagaimana Lockheed YF-12, sebuah pencegat, lahir. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan lebih dari Mach 3 dan di ketinggian di atas 24.400 m, berasal dari pesawat mata-mata A-12. YF-12 dilengkapi dengan kursi kedua untuk operator radar dan sistem canggih pengendali tembakan AN/ASG-18. Berbekal 3 rudal udara ke udara AIM-47 Falcon, YF-12 mampu mencapai kecepatan Mach 4 dan menghancurkan target pada jarak lebih dari 150 km. YF-12 menunjukkan kemampuannya yang mematikan dalam uji coba, di mana ia berhasil mencegat drone ketinggian rendah saat terbang pada Mach 32 di ketinggian 22.000 m. Meskipun hanya 3 unit yang dibangun dan program tersebut dibatalkan pada tahun 1968 akibat pemotongan anggaran. Nomor 2. SR-71 Blackbird. Jika Anda sangat bersemangat dengan jet tempur, Anda pasti sudah menduga bahwa SR-71 Blackbird tidak mungkin absen dari daftar ini. Dirancang secara rahasia di Skunk Works, divisi pengembangan lanjutan Lockheed, pesawat ini masih menjadi pesawat militer berawak tercepat dalam sejarah. Dua mesinnya, turbojet Pratt Whitney J58 dengan afterburner kontinu, memungkinkan pesawat ini mencapai kecepatan hingga 3.540 km per jam atau lebih di ketinggian 24.000 m. Kecepatan ini cukup untuk terbang dari New York ke London dalam 1 jam 54 menit, sementara pesawat komersial melakukannya dalam 6 jam. Dan ketika mendeteksi rudal, pesawat ini tidak perlu menghindar, ia hanya perlu menambah kecepatan. Menurut data resmi, lebih dari 4.000 rudal diluncurkan terhadap SR-71 selama masa pengoperasiannya, tetapi tidak ada yang berhasil mencapainya. Yang mengejutkan adalah bagaimana pesawat ini dibangun. 85% strukturnya terbuat dari titanium, logam ringan dan kuat yang dapat menahan suhu ekstrim yang dihasilkan oleh gesekan pada kecepatan tinggi. Ironisnya, sebagian besar titanium ini diperoleh secara diam-diam melalui pihak ketiga yang membelinya dari Uni Soviet, musuh yang harus dimata-matai. Meskipun siluetnya besar, tanda radarnya dikurangi. SR-71 adalah salah satu pesawat pertama yang mengadopsi teknologi siluman tahun sebelum konsep tersebut terkenal. Ia tidak sepenuhnya tidak terlihat, tetapi cukup sulit dideteksi sehingga Anda hanya akan menyadarinya ketika sudah terlalu terlambat. Pesawat Blackbird mulai beroperasi pada 22 Desember 1964, tepat saat merayakan Natal dalam suasana Perang Dingin. Selama lebih dari 3 dekade hingga tahun 1998, SR-71 melaksanakan misi pengintaian di langit yang lebih banyak daripada pesawat lain di planet ini, dan tidak pernah ditembak jatuh dalam pertempuran. Dari 32 unit yang dibangun, 19 hilang karena kecelakaan atau kegagalan teknis, bukan oleh tembakan musuh. Warisan SR-71 begitu kuat sehingga langsung menginspirasi adegan utama dalam film Top Gun, nomor 1, North American X-15. Ini bukan sekadar pesawat, ini adalah deklarasi niat. X-15 tidak lepas landas dari landasan pacu, tetapi diluncurkan dari perut B-52 seperti rudal berawak, kemudian menyalakan mesinnya dan melanggar semua aturan penerbangan konvensional. Pada tahun 1967, pilot William J. Pate Knight mencatat rekor kecepatan tertinggi yang pernah tercatat oleh pesawat berawak, mencapai 6.727 km per jam. Namun, X-15 tidak hanya memecahkan rekor kecepatan. Pada tahun 1963, pesawat ini juga mencapai ketinggian 107,96 km, melintasi garis Kármán dan menjadi salah satu dari yang pertama yang dapat digunakan kembali. Dibangun dengan paduan nikel yang disebut Inconel X, X-15 dapat menahan suhu lebih tinggi dari 650 C saat masuk kembali ke atmosfer. Mesin roket XLR-99-nya menghasilkan 25.800 kg dorongan, yang memungkinkannya mencapai ketinggian dan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh pesawat lain. Antara tahun 1959 dan 1968, X-15 terbang 199 kali, memberikan data penting untuk pengembangan misi luar angkasa di masa depan, termasuk program Mercury, Gemini, dan Apollo. Ini bukan pesawat biasa, ia adalah mesin yang diciptakan untuk mengatasi waktu, udara, dan ketakutan. Musuhnya bukan pilot lain, tetapi tubuhnya sendiri, pesawatnya sendiri, dan kecepatannya sendiri.